Dan kalau lu lihat fotonya, itu tuh ada beberapanya yang mirip swallow loh. Mirip swallow, maksud gua kayak kenapa nggak eger sih? Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini gua sadar kalau bulan ini gua nggak klik subscribe di bawah ini, klik ya, turun, klik subscribe yang belum subscribe ya, yang udah subscribe turun, klik lonceng, yang udah dua-duanya, kamu semua aku doain menjadi orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat kelak, amin. ngeluarin banyak video karena satu dan lain alasan gitu, tapi mostly karena perkara kesehatan aja. Jadi di video gua kali ini, marilah kita nge-recap beberapa hal yang sekiranya rame banget diomongin di bulan Mei ini. Yang pertama, biar kita mulai semuanya sama berita yang ringan-ringan dulu deh. Beritanya sebenarnya nggak datang dari Indonesia sih, tapi ramenya tuh sampai masuk grup WhatsApp bapak gitu. Jadi ada orang nih ya. Aduh, mulai dah. Jadi ada orang nih, ya, ada orang nih, orang dari Thailand. Kerjaannya ngambilin sendal punya tetangga sekitaran rumahnya selama kurang lebih 2 tahun. Cuma dia ngambilin sendal-sendal itu bukan buat dijual, bukan juga buat dipromoin di Instagram. Tapi sendal-sendal itu sama dia dipakai. Dalam tanda kutip tapi ya, dipakai. Sendal-sendal yang totalnya 120. Kenapa kamu belum subscribe? Subscribe di bawah, please, thank you. Dia udah subscribe, kamu belum. Kamu cuma dengerin aku sekarang ngomong, tapi kamu gak pencet tombolnya. Aku udah bilang pencet tombolnya, warna merah di bawah, tulisannya subscribe atau berlangganan, that's all. Klik it, thank you so much. 6 pasang itu dia pakai buat enak-enak, buat begituan lah gitu, dipeluk, dicium, dan ya begituan gitulah pokoknya sama sendal. Pertama-tama, nih kita sederhanain dulu aja nih. Itu sendal loh, ya, sendal aja kayak yang lu pakai biasa gitu, lu pakai buat ke warung, buat jalan-jalan, buat beli sampo sasetan yang kalau mau pakai mesti dibuka pakai gigi. Sendal, pokoknya sendal. Kok bisa gitu loh, sendal diajakin begituan. Cuma setelah gue cari tahu lagi, ternyata fetis aneh kayak gini biasa disebut sebagai objektofilia. Lu bisa koreksi gua kalau gua salah, tapi setahu gua orang dengan fetis ini bakal punya rasa suka berlebihan atau ya nafsu lah sederhananya sama barang atau benda. Dimana barang atau bendanya ini sendiri bisa apapun. Exactly apapun. Ada yang nafsu sama mobil, ada yang nafsu sama pesawat, bahkan ada yang nikah sama Menara Eiffel. Tapi orang ini nafsunya sama sendal. Maksud gua, emang gak ada barang lain yang kerenan dikit apa? Ya, emang gak ada yang lebih mantep lagi kayak Gucci itu, kayak tembok, apalah gitu. Kenapa mesti sendal? Sendal-sendal yang bikin dia nafsu ini kan punya orang. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Orang ya, punya orang. Kebayang gak sih lu gimana ceritanya kalau sendal orang lain yang diambil itu habis nginjek tokai di jalan? Ngebayangin gak sih lu? Diajak tidur bareng, diciumin, enak-enak bareng sendal, tapi abis nginjek tokai, lu tahu sekujur badan bote kucing, kasur, Dan sendalnya sendiri tuh nggak sepasang 2 pasang men, tapi 126 pasang. Itu berapa tuh kalau sepasang 2 itu berarti dikali 2 252. Itu banyak loh. Ya, gua kasih tahu aja nih, itu banyak. Itu lo bisa jadi rumah sendal gitu aja. Dan dia tuh ngambilin punya orang, punya tetangganya. Coba lu bayangin gimana rasanya tinggal berdampingan dengan orang ini. Lu mau keluar nih, katakanlah lu mau beli Indomie gitu lah, Indomie di warung gitu. Terus lu keluar nyariin sendal, terus kayak yang anjing lah,
Sendal hilang lagi bangsat. Waktu lu lihat di lu lihat tetangga lu pintunya agak kebuka dikit. Ya hayalah dia lagi anjing. Dan lu pasti nggak pengen sendal itu balik kan? Masa sendal udah dipakai, udah segala macem dibalikin ke lu, pasti lu pakai lagi. Gue nggak tahu sih, mungkin lu masih mau, gue sih nggak mau anjing. Cuma waktu gue cari tahu lagi, ternyata fetis kayak gini datang dari trauma. Video ini akan dimulai dalam 10 detik. Jadi sebelum video ini mulai, subscribe di bawah, klik tombol yang warna merah di bawah. Alright, go. Okay, thank you. Welcome to the Sas Squad. Enjoy this video. Di masa kecil, gua sendiri nggak tahu nih trauma apa yang terjadi sama si orang ini. Tapi yang gua harapin sih, semoga si mas orang Thailand ini bisa kembali ke jalan yang benar ya. Soalnya kan ngerugiin orang lain juga gitu. Masa lu tiap kali mau keluar rumah beli sendal baru anjing. Atau oh iya, sendalnya bisa dimasukin ke dalam sih, taruh dalam gitu. Tapi kan kayak sendal itu taruhnya di luar gitu. Sendal untuk rumah tuh beda lagi harusnya. Aneh banget dah. Ngapsu sama sendal aja masih nggak paham gue. Dan kalau lu lihat fotonya, itu tuh ada beberapanya yang mirip swallow loh. Mirip swallow, maksud gue kayak kenapa nggak Eiger sih? Kan tebel, kuat, tahan lama ya kan. Itu kalau Eiger lu pakai buat nimbuk orang, palanya benjol tuh. Langsung ganti pala jadi pala RE King. Ya. Ya lanjut. Gini. Kita bahas tentang dunia perfilman deh, bukan film sih, lebih tepatnya dunia TV di Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. bikin film itu susah. Apalagi kalau deadline-nya itu mepet. Kayak sinetron Azab di TV deh, itu yang kayaknya tuh hampir setiap hari ada gitu. Sampai-sampai tuh gue mikirnya kayak, nih gua rasa orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa sinetron Azab dah. Orang Indonesia tanpa sinetron Azab itu bagaikan keluar dari Indomaret tapi nggak ada tukang parkir. Nah kita rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nih biasanya langsung dipegang motor gua, kenapa kagak ada orang gitu. Kayak langsung gitu, kayak ada yang kurang gitu. Cuma ada beberapa hal dari sinetron Azab yang kadang tuh ngebikin kita gregetan sendiri. Kayak ini deh contohnya. Ada cuplikan sinetron Azab yang lagi rame banget diomongin sama orang. Jadi ada adegan nih, ada scene dimana scene-nya tuh ngasih lihat orang yang nggak punya tangan. Kemudian orang ini frustasi dan mau ngakhirin hidupnya. Tiba-tiba waktu dia mau ngakhirin hidupnya terus ditolongin sama orang, tangannya kelihatan anjing lah, kelihatan. Tiba-tiba tangannya nongol, tiba-tiba tumbuh lagi. Awalnya gue mikir kayak, wah yang nolongin di tangannya 4 gitu kok. Kenapa tiba-tiba nongol gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu syuting sampai ini nggak di-take ulang. Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu editing sampai tangannya kelihatan, sampai bagiannya nggak di-cut. Yang gue tahu pasti adalah orang-orang yang nontonin ini ketika lagi tayang di TV pasti ketawa kenceng banget pasti. Kayak itu bocornya tuh apa ya? Aneh gitu, nggak seharusnya bocor dengan cara kayak gitu. Kalau bocor mikrofon, bocor kelihatan kameramen di kaca gitu, itu kayaknya ya udahlah gitu. Ini dia pengen nunjukin tangan yang nggak ada nih, tapi tiba-tiba nongol gitu, gimana sih? Masa numbuh aja. Meskipun gue pribadi adalah tipikal orang yang nggak terlalu suka nonton sinetron, apalagi sinetron Azab karena kadang adegan-adegannya terlalu maksa dan gue takut cringe sendiri waktu nontonnya. Tapi orang tua gue atau adik gue waktu lagi bosen dia nontonnya TV gitu, kadang nggak ada lagi yang bisa ditonton sama mereka. Tapi tolonglah gitu, meskipun cuma orang-orang yang katakanlah tidak terlalu paham sama teknologi, seenggaknya kan ada standar yang harus dijaga gitu loh. Kenapa tiba-tiba ketahuan bocor sebegitunya? Proses sampai akhirnya bisa tayang di TV itu kan panjang ya, cukup panjang loh untuk seenggaknya satu orang itu sadar gitu, satu tim gitu, kayak satu orang di tim itu, nah ini ada tangan, cut aja gitu, kan harusnya ada gitu.
Masa nggak ada satu orang pun yang notice sih? Gue masih bingung dah. Harusnya kan sinetron Azab itu dibikin supaya yang nontonnya sedih ya. Supaya yang nonton sedih, dapat pelajaran dari filmnya, terus bisa ikutan tobat gitu. Gue kalau ngeliatin sinetron itu dengan tayangan yang kayak gini, gue malah kagak jadi tobat gue. Yang ada tuh TV langsung gue Belum nonton, belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Walaupun nonton, tetap kalau belum subscribe, klik dulu, baru lanjut nonton, oke? Support channel ini terus untuk upload habis setiap hari, oke? matiin, gue jual, gue langsung beli iPhone 11. Ntar waktu beli iPhone 11 buka streaming, nonton lagi ya. Aduh. Ini kayaknya editor sinetron Azam mesti dibantuin deh sama editor berkelas nih. Jangan di IG doang dong sinetron editor berkelas. Jangan di IG doang, ini bantuin lah. Bantuin nih biar ada warna-warna dikit. Mungkin waktu lagi tayang lu kasih font-font, kita nggak ada yang tahu tapi aduh ya Allah. Maksud gue tuh apa gitu yang terjadi di balik layar tuh apa gitu. Oh mungkin ya kameramen sama direkturnya tuh nggak sadar gitu. Terus syutingnya juga udah bungkus gitu. Jadi udah nggak ada syutingan lagi, udah pada capek, timnya udah pada kelar gitu. Pas raw filenya dikasih ke editor, udah nggak ada waktu nih buat take ulang gitu. Akhirnya kayak waktu di review, ya udahlah pakai aja gitu. Orang juga nggak bakal notice. Taunya di notice sama banyak orang anjing. Sampai masuk trending, sempet masuk trending anjing, sedih banget hidup. Padahal kan bisa tahu itu